Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yulvanensi. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu akan membawa materi tentang perilaku hidup bersih dan sehat masa pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita akan mengetahui secara bersama-sama tentang apa itu COVID-19. Anak-anakku sekalian mungkin sudah mengetahui apa itu COVID-19, tapi di sini Ibu akan menjelaskan kembali supaya kita tahu bahwa apa sih sebenarnya COVID-19 itu. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena di seluruh dunia COVID-19 ini di berbagai macam negara telah banyak yang terjangkit virus COVID-19 ini. Nah, bagaimana cara penularan COVID-19? Perlu Ibu sampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa ciri-ciri orang dapat tertular COVID-19 ini yaitu dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 itu batuk, bersin, atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan-percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karenanya itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak. Nah, anak-anak sekalian, kita sangat penting menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, ini adalah salah satu contoh penularan COVID-19. Bagaimana penularannya? Seperti ini. Nah, penularan yang pertama setelah munculnya COVID-19 di dunia itu gambar yang berlatar warna biru. Sekarang WHO mengakui penularan COVID-19 itu melalui via udara. Selanjutnya, gejala COVID-19 itu seperti apa? Nah, di sini anak-anakku sekalian perlu mengetahui gejala apa yang nampak orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit. Ruam maksudnya di sini, ruam pada kulit maksudnya di sini untuk anak-anak sekalian adalah bintik-bintik merah yang ada pada kulit, atau perubahan warna jari tangan ataupun kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Demam, batuk pilek,
sakit tenggorokan, gangguan pernapasan. Gejala terbaru COVID-19 menurut WHO ini ada seorang perempuan yang berdiri. Selanjutnya, pencegahan diri dari penularan COVID-19. Nah, kita sudah masuk ke materi kita. Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS dari COVID-19. Anak-anakku, kita perlu mengetahui apa saja yang perlu kita lakukan demi pencegahan COVID-19 ini. Yang pertama, makan bergizi. Nah, maksudnya seperti apa kita makan makanan yang bergizi? Mengkonsumsi makanan bergizi, khususnya sumber vitamin C dan vitamin E, dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Kemudian, mengonsumsi sumber zat gizi langsung dari makanan akan lebih baik dibandingkan didapat dari suplemen tambahan. Akan tetapi, dalam kondisi tubuh memerlukan tambahan, bisa juga dengan mengonsumsi suplemen vitamin dan mineral. Nah, maaf sebelumnya kita perhatikan gambar. Ini adalah jenis-jenis makanan yang bergizi yang perlu kita makan pada saat pandemi COVID-19 ini. Ini contohnya. Ada daging, ada sayuran, olahraga. Selanjutnya, yang kedua, sering cuci tangan. Sering cuci tangan maksudnya dengan sabun, pakai air yang mengalir menjadi faktor yang sangat penting untuk membunuh virus yang menempel di tangan. Mencuci tangan selama kurang lebih 60 detik perlu dibudayakan agar kita tidak tertulari dan tidak menulari. Mencuci tangan dengan hand sanitizer menjadi alternatif kedua jika tidak tersedia tempat cuci tangan dengan sabun. Nah, anak-anakku sekalian, walaupun kita tidak menggunakan sabun, tapi kita harus menggunakan hand sanitizer. Sangat dianjurkan jika setiap kali kita keluar rumah selalu membawa hand sanitizer pada tas atau saku. Ayo anak-anakku sekalian, praktekkan di rumah bagaimana cara mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir. Selanjutnya, yang ketiga, olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur yang dimaksud di sini supaya kita dapat menangkal masuknya virus pada tubuh. Olahraga tidak harus di luar rumah. Kita juga bisa di dalam rumah selama kondisi pandemik. Olahraga bisa juga dilakukan di dalam rumah. Keempat, yaitu hindari menyentuh wajah. Anak-anakku sekalian, hindari kebiasaan menyentuh area segitiga wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut. Karena melalui pintu inilah virus corona masuk pada tubuh manusia. Perhatikan gambar. Ini adalah contoh olahraga yang teratur atau olahraga yang benar. Dan hindari menyentuh wajah jika tangan belum dicuci. Yang kelima, pakai masker. Untuk itu, ibu menyarankan kepada anak-anakku semua, kalau kalian keluar rumah, kalian harus menggunakan masker. Karena virus corona dapat menular melalui droplet, yaitu cairan yang keluar bersamaan ketika batuk, bersin atau percikan air liur ketika berbicara. Oleh sebab itu, menggunakan masker dapat melindungi orang lain yang mungkin kita tulari atau mencegah penularan dari orang lain pada kita. Banyak yang salah ketika menggunakan masker. Misalnya, dia sudah memakai masker, tetapi pada saat dia berbicara dibuka masker tersebut. Jadi anak-anakku sekalian, kalian kalau menggunakan masker, baik itu berbicara atau bersin, silahkan maskernya tetap dipakai. Yang keenam, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, perhatikan untuk anak-anakku sekalian. Di sini yang dimaksud dengan istirahat yang cukup, yaitu kita harus tidur yang cukup dalam berkualitas kurang lebih 7 atau 8 jam
dapat meningkatkan imunitas tubuh. Hindari begadang malam. Nah, jangan sampai kalian di rumah begadang sampai larut malam, itu bisa menyebabkan imun tubuh kalian menurun. Perhatikan gambar. Ini adalah cara memakai masker. Tingkat resiko penularan penyakit ini, perhatikan, orang sakit pakai masker sedangkan orang sehat tidak. Ini cara penularannya sedang. Dan yang sama-sama pakai masker, orang sehat sama orang yang sakit, itu penularannya rendah. Etika batuk dan bersin. Kalau kalian batuk, jangan menutup mulut dengan tangan, tetapi kalian harus menggunakan tisu, sapu tangan, atau tutup mulut dengan menggunakan lipatan lengan. Yang kedelapan, menjaga kebersihan lingkungan. Saat ini marak kegiatan desinfeksi baik yang digerakkan oleh lembaga maupun inisiatif masyarakat. Nah, selanjutnya itu yang terakhir. Perhatikan gambar. Ini adalah gambar di mana etika batuk dan bersin yang benar. Pertama, segera ambil tisu lalu tutup hidung atau mulut Anda sampai kita menggunakan masker. 9. Hindari kerumunan dan jaga jarak aman. Perhatikan untuk anak-anakku sekalian, kalian hindari kerumunan dan tolong jaga jarak yang sudah Ibu sampaikan tadi, maksimal 1 atau 2 meter. Itu lebih aman. Menurut penelitian, percikan droplet keluar dari mulut rata-rata sejauh 1 atau 1,8 meter. Oleh karena itu, jaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter. Jaga berkerumun dan hindari tempat-tempat yang ramai. Perhatikan gambar yang ada. Saat ini kita sudah masuk ke new normal, tetapi kita tetap menggunakan apa yang sudah disampaikan oleh protokol pemerintah atau social distancing. Kita tetap terapkan meskipun sudah new normal. Nah, mungkin itu yang Ibu bisa sampaikan. Mohon untuk anak-anakku sekalian, perhatikan, dipahami dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat dan diterapkan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.